Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Amelda Prianto, mahasiswa Universitas Islam Riau kelas 6C, ingin mempresentasikan hasil proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai latar belakang saya mengambil judul proposal ini. Yang pertama, masalah rendahnya hasil belajar IPA kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, dan yang kedua, siswa cenderung pasif ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan di kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru terlihat kurang menarik, monoton, dan kurang melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa merasa jenuh dan kurang memiliki minat belajar. Akibatnya suasana kelas yang cenderung pasif. Nah, agar permasalahan tersebut teratasi, maka harus dipilih model yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa serta lingkungan belajar. Siswa dapat aktif, interaktif, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, saya mengambil model pembelajaran Problem Based Learning. Perumusan masalah yang saya ambil dalam proposal ini yakni apakah ada pengaruh model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, dengan tujuan penelitiannya yakni mengetahui pengaruh model Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru. Manfaat melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis. Pada manfaat praktis menjadi tiga, yakni bagi siswa. Bagi siswa yaitu membentuk siswa untuk terampil memecahkan masalah dan aktif dalam pembelajaran. Bagi guru dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran IPA. Dan bagi sekolah, perbaikan proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan mutu sekolah. Sedangkan manfaat teoritisnya yakni dapat menambah wawasan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 4 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Pembahasan selanjutnya terdiri dari kajian teoritis, yakni pengertian dari belajar, pembelajaran, hasil belajar, dan model pembelajaran. Pengertian belajar menurut Hamalik dalam bukunya tahun 2011, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih dari itu, yakni mengalami. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajaran melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar dan mengajar. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning. Yang pertama, yakni orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model PBL. Yang pertama, kelebihannya, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi. Yang kedua, mengenai kelemahannya, yakni dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Model PBL merupakan pembelajaran berbasis masalah karena dalam pembelajaran tersebut kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
ada pengaruh model Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru. Baiklah, kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, mengenai desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen design dengan tipe non-equivalent control group design. Penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di SD Negeri 86 Pekanbaru dan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, sedangkan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan kelas 4 sebanyak 40 siswa. Dalam variabel penelitian ini terdiri dari dua, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi dan tes, sedangkan instrumen penelitiannya tes dan non-tes. Pada teknik pengujian instrumennya terdiri dari tes, non-tes, validitas, dan reliabilitas. Dan yang terakhir mengenai teknik analisis data, yakni menggunakan uji asumsi, uji homogenitas, uji kemampuan awal, dan uji hipotesis. Sampai di sini dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.